kejaksaan atau yang lain yang nggak memegang kasus ini, dia menganggap kasus ini adalah lucu gitu, lucu banget, lucu. Eh, patut diduga kasus ini adalah musinya sih laporkan deh ke Propam. Diduga. Jadi ini kalau menurut saya kan dari berapa kali saya bilang ini seperti kayak dipaksakan gitu. Sangat Intinya, dipaksakan. yang penting NM masuk, intinya itu. Dan kita nggak Iya, tahu junturangannya apa, yang penting NM masuk gitu. iya, dan itu apa sih namanya? Apa cara-caranya juga memukul mental orang ya, apa sih namanya secara bersama-sama eh, membuat apa sih namanya menggiring opini. Ya, Ya kan walaupun tidak menyebut nama, tapi kan saya juga amati seperti misalnya belum-belum udah dikatakan pemeras, lo sidangnya aja ya. belum. Jadi begini, waktu dilimpahkan juga itu kan saya juga dan beberapa fans Nikita itu merasa kaget. Kagetnya itu pemerasannya itu lemah, bukan lagi kayak maksudnya sifatnya kayak pemerasan yang digaungkan di awal gitu. Ini pemerasannya itu bukan kayak di awal gitu. Jadi waktu dilimpahkan itu pasalnya itu bergeser ke yang paling lemah gitu. Junto-junto berapa aku nggak tahu karena aku bukan orang hukum. Nah, sedangkan pemerasan itu yang dipatrikan, disangkakan, ditautkan di Nikita Mirzani dan akhirnya nama baiknya rusak kan begitu. Terus dia cepat-cepat dia tangkap karena kan dibilang dia itu pemeras, dibilang pemeras, pemeras, pemeras. Ternyata Iya. waktu dilimpahkan pemerasnya itu jadi low gitu. Tetap pemeras tapi low gitu kan. Jadi Mm. ini menurut saya Nikita Mirzani sangat dirugikan di sini gitu. Sangat dirugikan gitu karena dia kan sudah dicap semua satu Indonesia ini pemeras. Nah, besok kalau memang tidak terbukti Nikita Mirzani tidak bersalah, mungkin hal yang harus dilakukan Nikita Mirzani adalah tuntut balik gitu karena ini sudah mencemarkan nama baik dengan sangat gitu. Iya, betul. Betul. Dan itu kan ini ya saya buka nih arsip saya ya. Oh ini yang one prestasi, sorry. Yang pidananya itu harusnya kan pasalnya 368 ya. Ya pemerasan. Terus jadi 369 kan? Ya, jadi lemah kan? Iya, itu karena apa? Karena saya udah cek sebenarnya barang buktinya lemah, alat buktinya. Memang saya tuh kepengen banget sebenarnya bisa komunikasi dengan Fahmi, ya, karena Hmm, saya udah komunikasi langsung dengan pihak kejaksaan. ya. Jadi saya pengen komunikasi, tapi saya WA nggak dijawab, saya telepon nggak dijawab, sampai akhirnya dalam hati saya, ini gua kan gini-gini di negara ini ada catatannya, gitu. Masa gue nge-WA lo cuekin gitu, kayak gitu loh. Padahal Ah, sebenarnya itu tidak bisa P21. sebenarnya Sebenarnya tidak bisa P21 karena karena alat buktinya tidak mencukupi. Saya tahu persis itu. terus akhirnya bisa dipaksakan seperti ini bagaimana ceritanya? Ya, mungkin apa sih namanya? Ini kan ada batas waktunya tuh untuk apa sih namanya pemberkasan dan sebagainya. Ya, Mereka dikejar itu karena mereka kan harus setor. ya, Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya prematur. ya sama. Saya selalu juga gaungkan di live saya bahwa ini prematur gitu kan. Apa namanya kayak maksudnya bahasanya dipaksakan dan juga maksudnya gini loh. Ini kan lu kalau lu mau cari bukti ya lu cari dulu gitu loh. Jangan masukin terus lu kelabakan cari bukti gitu jadinya kan. Dan satu hal lagi sebenarnya ini ada pelanggaran yang diduga sangat prinsipil itu dilanggar, yaitu masa pemeriksaan berkas itu kan adalah 14 hari. Ya, Nah kemudian pada bulan Mei saya hitung karena ada libur Maulid, kemudian Jumat Sabtu Minggu itu libur ditambah 4.
ditambah 1, 5. 5 ditambah. Pada saat berkas itu dikembalikan, itu tanggal 5. Diserahkan kembali ke kejaksaan tanggal 5. Artinya 5 ditambah 14 ditambah 5. Ditambah 19. Artinya tanggal 24 harusnya sudah diumumkan bahwa berkas belum komplit. Artinya sebenarnya harusnya di saat itu Nikita Mirzani dibebaskan. Itu kekecewaan saya. Ya. Harusnya dia dibebaskan. Nah, itu saya sampai ngotot-ngototan itu sama teman-teman di kantor, dan ya udah sampai boleh dibilang ya pejabat yang susah ditemuin sama orang deh, aku sampai marah-marahin. Ini 206 orang yang ada di sini tuh. Kalau saya itu memang mungkin tidak terlalu kapasitas saya untuk membahas ini karena saya bukan orang yang ada di dalam situ. Tapi saya berusaha untuk menyuarakan. Nah, kalau kalian bilang saya itu berlebihan tuh, coba Bunda Paulina, dia udah dengan dia punya arsip-arsip dan pemikiran yang menurut saya cukup luas untuk menanggapi itu, dan dia tetap berada di posisi membela Nikita Mirzani. Coba aja kalian pikirlah. Iya, karena ini kan pelecehan terhadap sarjana hukum juga dong. Iya, lah Ya, kita kuliah mempelajari semuanya, ya kan? ya, Dan kemudian aturan itu jelas-jelas yang membuat kita jadi sarjana, kan gitu. Dan ya. kemudian ternyata sekarang aturan itu dilanggar. Yang namanya pemeriksaan berkas kemarin itu harusnya 14 ditambah 5, 19 ditambah 5. Artinya tanggal 24. Artinya pukul 00.00 di tanggal 25 itu harusnya udah dipulangin nih kita. Ternyata Kenapa kok maaf saya nggak tiba-tiba? terlalu ini jeli. Akhirnya dia tanggal berapa dia dilimpahkan itu, Bun? Akhirnya kan di tanggal 2 ya baru dia bicarakan. Ah, Itu kan udah melanggar. Dan itu saya berupaya untuk hubungi Fahmi. Saya udah mau bilang, Fahmi, ayo cepetan aku ke Jakarta, kita sama-sama datang. ya. Temuin ini udah nggak bener. Gitu, cuman nggak dijawab, gue punya WA. Ya capek Itu deh. udah ganti nomor kali, Bun. Kenapa? Mungkin udah ganti nomor kali, Bun. Nggak tahu juga ya kalau dalam situasi kayak begini sih sebenarnya ya. Saya sampai ngomong berapa kali. Seorang pengacara tidak cukup hanya cerdas, pintar. Tapi ini negara Konoha, perlu yang namanya koneksi. Perlu yang namanya kenalan, perlu yang namanya teman. Gitu loh, karena kan Bunda bukan hanya ini yang Bunda pernah bantu. Pernah ini nggak monitor Richard Eliezer. Richard Eliezer. Nah, itu Bunda kan di dalamnya. Kebetulan pengacaranya kan adiknya Bunda, Roni Talapesi. Oh, siap, siap. Jadi Bunda tuh tahu gitu kronologisnya siapa yang ini ke sana gitu loh. Nah, itu yang makanya Bunda sesalkan gitu ya. Dari pemeriksaan berkasnya aja udah melebihi waktu. Diumumkannya di tanggal 2. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya saya pengen nanya sama Fahmi, tolong lihat suratnya. Tanggal berapa itu sebenarnya dinyatakan berkasnya komplit sehingga P21. Kalau itu misalnya di tanggal 26 aja itu udah nggak bisa. Gitu. Tolong kok apa yang Bunda omongin, tolong bantu sampein ke Bang Fahmi, urgent kok. Jadi begini, kalau sekarang ini kan mungkin sudah telat kan, jadi kita lihat aja di persidangan seperti apa gitu loh. Juga kadang-kadang begini, kadang-kadang kita itu menurut saya ya, kalau kita membela itu, tapi kita itu gimana ya? Kalau saya itu lebih tidak mau ini, nanti takutnya kan share ke Icat aja kok. Tadi siapa tuh? Hati-hati ada pihak RG. Kami tidak sedang membicarakan RG loh. Kami sedang membicarakan masalah hukum di Indonesia. Ya, jadi jangan percakapan ini dipolitisir, dikriminalisasi. Jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba mengkriminalisasi ketika kita sedang bicara. Karena apa? Ini haknya kami untuk bicara. Ya. Terus begini, kalau seandainya kita berbicara tentang hal ini, pasti itu akan banyak buzzer yang masuk. Itu sudah hukum alam.
Iya, Jadi kalau biarin aja. Biar biarin pinter aja. juga buzzernya. Biar pada ngerti hukum juga. Jadi kadang gini loh, ada buzzer yang tidak paham mengenai hukum. Jadi seenaknya aja mereka posting di media sosial. Bunda, kalau dia pinter nggak mungkin jadi buzzer, Bun. Aduh, jadi kepengen buru-buru ke Jakarta deh ketemu sama Koko nih. Siap, siap. Nanti ini saya follow ya, di follow back. Nanti kalau ke Jakarta nanti hubungin saya. Ya, oke. Jadi gitu loh. Jadi itu keresahan saya dan kekecewaan saya, kekesalan saya, kejengkelan saya juga. Kok bisa P21 gitu. Gitu. Itu yang nggak belum bisa diterima sama saya itu gitu. Nah, tadi kan ada yang nanya, emangnya orang sipil bisa nangkep orang? Karena saya bilang, saya dapat info Miss Gosip itu ada di Jakarta dan dia mau hadir di pengadilan. Dipikir mungkin kita mau tangkap, yang enggak lah, ngapain? Videoin aja. Kita kan pengen tahu aslinya seperti apa manusianya. Kan gitu. Kalau dia besok ada di persidangan ya kenalan kalau perlu. Halo, kami pendukung Nikita Mirzani. Kamu yang punya akun Miss Gosip ya, kan gitu. Kenalan aja. Adu nyali lah istilahnya. Dia jangan nyalinya hanya di TikTok. Ya kan? Besok kenalan aja. Halo, kita ini pendukungnya Nikita Mirzani. Kamu yang punya akun ini ya, gitu. Kenalan, udah selesai. Videoin, ya kan? Paling tidak kan kita Karena, pengen tahu juga aslinya kayak gimana sih? Kan gitu. aduh, ini kalau saya lihat aslinya nggak usah lihat aslinya lah, lihat dari jauh aja, dari jauh dari layar kaca pun udah tahu lah sebenarnya. Oh terus begini, gua mau klarifikasi ya, klarifikasi karena apa? Kata Miss Dugong itu kan katanya begini, Bun, Miami itu sepi, katanya banyak pegawainya mau dipecat, udah mau bangkrut. Nah, ini ada fansnya Bunda dari Shenzhen, dia datang ke Indonesia, namanya Ade Leotea. Nah, kemarin pas waktu Oh, oke. perjumpaan sama dia itu ngomong, kenapa saya masuk di situ? Karena di sini karena dia ngomong, itu loh ada Bunda Polina keren kata dia. Jadi dari Hmm. situ itu aku notice gitu, oh Bunda Polina, oke, aku catat lah di pikiranku kan. Terus Mm-mm. apa namanya, aku itu makan sama dia gitu, Ade Leo, dia dari Shenzhen ke Jakarta Bun, terus kami itu pergi makan di Miami dan di situ udah jam 9 masih tetap rame gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Miss Dugong itu adalah semata-mata cuman hoax semata gitu, tidak ada pembuktian dan di situ pegawainya masih banyak. Ada tuh sampai saya bikin VT gitu. Iya, dan lagi pula kan itu eh, usahanya orang ya, yang tidak ada Ya kaitannya dengan betul. pokok perkara. Ya, dan maksudnya itu kan misalkan kayak kita lah, kalau kita misalkan ya, kayak saya mungkin jiwanya sama Bunda lah. Ibarat kata begini, kalau yang saya bahas itu cuman kasus NM, kalau memang bagusnya di mana itu akan saya sebutkan. Tapi saya tidak menyerempet ke sebelah, menjelek-jelekan sebelah itu bukan tipe saya. Biasanya kan kalau ada yang ngomongnya melenceng, Bunda nggak layanin tuh. Bahkan kadang-kadang Bunda juga tegur, jangan ke situ-situ dong. Ingat Undang-Undang ITE gitu. Ya, tidak apa-apa sih Bun, dengan keberadaannya Bunda sih, maksudnya ya saya juga puji Tuhan lah, mungkin dengan kehadiran Bunda bisa mencerdaskan kehidupan berhukum di negara Indonesia ini atau kehidupan menanggapi sebuah masalah di Indonesia ini. Cuman itulah kadang-kadang begini, ya Bunda itu menurut saya ya mungkin terlalu excited.